Di sini saya akan menjelaskan dari ulasan video pertama. Pada video pertama dapat kita lihat yaitu penggunaan internet, yaitu pada tahun 1991 ada seorang tim Berners-Lee yang menciptakan suatu World Wide Web yang menjadi situs internet. Awalnya situs ini hanya digunakan untuk browsing, chatting, Gmail, dan gaming. Namun, seiring berkembangnya zaman, semakin banyak website, maka semakin banyak pula pengguna internet yang menggunakannya sebagai transaksi ekonomi atau yang paling sering kita kenal sebagai istilah e-commerce. Dalam dunia bisnis, seperti Lazada di Indonesia, penggerak ekonomi, ada juga seperti Alibaba, Amazon, yang menjadi penggerak dalam kegiatan bisnis di dunia internet. Adapun contoh kegiatan e-commerce yang ada di Indonesia, yaitu dalam situs internetnya seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Gojek, idntimes.com, dan sebagainya. Dan adapun hal yang harus dilakukan pemerintah untuk menunjang perkembangan penggunaan sistem situs internet di Indonesia, terutama dalam kegiatan e-commerce, yaitu pemerintah harus bisa menyediakan sumber pendukung, jaringan modal, pendamping usaha startup, sistem regulasi. Dalam menghadapi era digital, pemerintah juga harus bisa bergerak cepat mengatasi konflik sosial di antara masyarakat, seperti halnya peralihan dari penggunaan ojek online yang awalnya berupa konvensional berubah menjadi aplikasi Grab, Gojek, dan sebagainya. Dan tentunya dalam perubahan itu pemerintah harus sigap agar tidak terjadi konflik dari antara masyarakat. Video kedua dapat kita lihat bahwa potensi ekonomi digital, pemerintah telah menargetkan pada tahun 2020 Indonesia harus bisa menjadi pusat ekonomi digital di Asia Tenggara, di mana dari 250 penduduk 94,3 diantaranya sudah menjadi pengguna internet, di mana pemerintah berharap ekonomi digital bisa menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Untuk itu, pemerintah menyiapkan sejumlah aturan yang kita kenal dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017. Baik, pada video ketiga dapat kita ketahui bahwa meskipun di masa pandemi, namun ada juga keuntungan atau dampak positif yang dibawa oleh pandemi ini, di mana akibat pandemi masyarakat sudah semakin meningkat menggunakan ekonomi atau sistem digital, di mana dalam setiap kegiatannya, karena kita tidak bisa pergi keluar rumah, maka masyarakat akan beralih, di mana yang awalnya belajar secara offline beralih menjadi online. Situs pembelanjaan dilakukan dari aplikasi Shopee, Lazada, dan sebagainya. Dan bisnis masyarakat sudah banyak dilakukan secara online. Begitu juga dengan pembelajaran, masyarakat atau mahasiswa dan pelajar melakukan pembelajaran secara daring melalui situs internet dan mengakses segala sesuatunya dari internet. Hal ini membawa keuntungan dan pengaruh positif, di mana manusia atau masyarakat, terutama di Indonesia, bisa semakin meningkatkan lagi menggunakan sistem ekonomi digital atau sistem digital yang bisa membangun dan menunjang terjadinya atau memunculkan era digital yang lebih baik lagi di tahun selanjutnya. Dan diperkirakan juga meskipun suatu saat nanti pandemi sudah berlalu, maka masyarakat akan tetap sudah melekat dan sudah mulai ada kebiasaan secara fundamental, di mana karena sudah kebiasaan dengan sistem online, maka masyarakat akan berusaha untuk melakukan segala sesuatu secara online juga dalam kegiatan bisnisnya, dan mengakses pembelajaran juga bisa secara online juga meskipun sudah offline, sebagai penambah dari wawasan dan memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Saya atas nama Sartika Tampu Bolon mengucapkan sekian dan terima kasih.